Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi bagi kita seluruhnya, para sahabat doanya dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita bawa puji syukur kita akan mulai doa pagi kita kepada Tuhan. Pada saat ini kita siapkan hati kita bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kita bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari yang sungguh indah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pernyataan Tuhan, pertolongan ya Tuhan. Sehingga layak kami bawa puji syukur ya Tuhan. Kami terima berkat yang baru bagi kami pada saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu hanya daripada Tuhan ada kekuatan, ada kebenaran sukacita ya Tuhan. Agar kami datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kita akan sembah Tuhan. Kita bawa puji syukur kita haleluya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ibu Esther mengasihi saudara semua. Ibu Esther merindukan saudara. Ajaiblah Tuhan yang telah menolong dan memberkati kita. Ajaiblah Tuhan yang telah mengubahkan kehidupan kita. Pagi hari ini, kalau kita bisa bangun dari tempat tidur kita, satu anugerah yang sangat luar biasa. Satu hal yang dahsyat, saudara. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita kembali membaca firman Tuhan yang akan memberkati kita dari 1 Korintus 15 ayat 31 sampai 58. Firman Tuhan ini akan memberkati kita, saudaraku. Mari dengan sungguh-sungguh kita membaca, kita akan diberkati oleh firman Tuhan ini. Kita buka hati kita kepada Tuhan. Jangan lupa kepada teman sahabat kita di-share, saudara pengen kasih, dibagikan. Dan kemudian bagi kita semuanya dibunyikan lonceng. Saudara pengen kasih ya, dibunyikan lonceng, di-share, like, saudaraku. Kemudian ya di YouTube-nya jangan lupa subscribe. Haleluya, supaya semakin banyak orang yang diberkati. Puji Tuhan. Haleluya, kita baca firman Tuhan ini, saudara, dari ayat yang ke-31. 1 Korintus 15 ayat 31 sampai 58. Saya bacakan ayat yang ke-31, saudara bacakan ayat yang ke-32, nanti 58 kita sama-sama membacanya. Saya akan mulai 31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa ini benar. Kalau hanya berdasarkan perkembangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagimu? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepada suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang-bintang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan dalam tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita
semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir terakhir, sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan terdapat firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan dosa-dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah diberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58 bersama-sama. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan besar, dan layak dipuji dan layak ditinggikan. Nah, pada saat ini kita belajar lagi, saudaraku yang kekasih, dari firman Tuhan ini mengenai tubuh kebangkitan. Paulus di sini, saudaraku yang kekasih, mulai membahas mengenai pengajaran tentang kebangkitan. Nah, ayatnya dikatakan di sini, kebangkitan itu, saudaraku yang kekasih, adalah satu ajaran penting di dalam Alkitab. Saudaraku yang kekasih, tubuh yang dibangkitkan Allah dari kematian dipersatukan kembali dengan jiwa dan roh tersebut yang dipisahkan dengan tubuh selama waktu penantian. Jadi tubuh kita ini dipisahkan untuk sementara dalam penantian. Jadi kebangkitan tubuh itu adalah satu hal yang sangat penting, saudara yang kasih, diajarkan oleh Paulus ya, saudara yang kasih. Mengapa tubuh itu dibangkitkan? Saudara, mengapa tubuh itu dibangkitkan? Nah, tubuh penting bagi kepribadian manusia seutuhnya. Tubuh penting bagi manusia seutuhnya. Karena tanpa tubuh namanya itu bukan manusia. Sudah pernah saya jelaskan, manusia itu, saudara, mungkin pada bulan Maret kemarin saya sudah jelaskan, manusia itu terdiri dari 3 unsur. Ya, kalau mungkin masih ingat. Tapi kalau belum ingat, kalau enggak hadir kita pada waktu itu atau enggak ikut, ya hari ini, saudara. Tubuh manusia itu terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau dari luar, dari dalam, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, jadi saudaraku, kalau hanya tubuh saja tanpa jiwa dan roh, itu namanya bukan manusia, tapi tumbuhan, ya. Dan kalau tubuh dan jiwa, itu namanya juga bukan manusia, tapi namanya binatang, hewan, ya. Kemudian kalau tubuh dan jiwa, tubuh, jiwa tanpa roh tadi itu adalah binatang, ya. Kalau roh saja tanpa tubuh dan tanpa jiwa, itu namanya apa? Itu namanya begu, hantu. Ya, jadi sudah harus lengkap. Manusia itu harus lengkap, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketika tubuh kita ini mati, dikuburkan, mati untuk sementara, dan kemudian nanti akan dibangkitkan. Hari ini kita belajar mengenai kebangkitan tubuh. Nah, kalau ada orang berkata tidak percaya tentang kebangkitan, saudara berkasih, biarlah belajar pada saat ini, baca firman Tuhan ini. Nah, saudaraku, mengapa tubuh dibangkitkan? Tadi saya katakan yang pertama, tubuh penting bagi kepribadian manusia seutuhnya. Manusia tidak lengkap tanpa tubuh, saudara. Manusia tidak lengkap tanpa tubuh. Tanpa tubuh, jiwa, dan roh itu namanya bukan manusia. Harus lengkap tiga-tiganya, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kemudian saudaraku, kenapa tubuh itu harus dibangkitkan? Karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, tidak tahukah kamu bahwasanya tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalamnya. Itu sebabnya tubuh kita ini, kalau ini nanti sudah mati, dia akan dibangkitkan. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, kemudian kenapa lagi tubuh itu harus dibangkitkan? Untuk
melenyapkan akibat dosa. Ya, pada tingkat terakhir musuh saudara kasih manusia. Apakah tingkat terakhir musuh manusia? Yaitu kematian tubuh yang harus dikalahkan melalui kebangkitan Kristus. Jadi musuh yang terakhir yang dibangkitkan, yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus adalah maut, kematian. Jadi tubuh manusia itu harus mati, tetapi setelah mati ada kebangkitan, saudaraku. Ya, tubuh kebangkitan manusia akan sama dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Roma 8 ayat 29 nanti saudara baca. Saya tidak bisa baca. Kalau bisa saudara catat ya saudaraku. Kalau nggak bisa catat nanti ulangi lagi ya dari YouTube sambil di subscribe ya. Buka YouTube-nya supaya lebih banyak orang yang menontonnya lagi. Nah, kalau kira-kira saya agak cepat karena hari ini udah selesai pandemi. Saudara sudah bisa bekerja dengan baik ya saudara. Jadi saya nggak bisa lagi lama-lama. Kemudian saudara pengen kasih ya, tubuh kebangkitan kita tadi saya katakan sama dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus sendiri, Roma 8 ayat 29. Nah saudara, dan memiliki ciri-ciri kesinambungan yang sama, saudara pengkasih, memiliki ciri-ciri kesinambungan yang sama sehingga dapat dikenali ya, punya ciri-ciri mungkin tidak persis sama tapi punya ciri-ciri yang sama, ciri-ciri yang berkesinambungan sehingga bisa dikenali. Nah kalau kita baca saudaraku dari Lukas 16, ini pun saya nggak usah buka tapi nanti saudara buka Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Itu berbicara mengenai kisah orang kaya dan Lazarus ya. Lazarus orang miskin. Nah ada seorang kaya raya dia, banyak makanannya. Kemudian Lazarus miskin, dia borok lagi, dia tidak ada makan. Kemudian dia minta kepada orang kaya itu, tapi si orang kaya itu marah, mengusir, nggak suka. Kemudian dua-duanya mati, baik orang miskin maupun orang kaya itu mati. Kemudian orang kaya itu, dia setelah mati dikuburkan, dibawa Tuhan ke sorga. Kemudian si orang kaya itu yang mati, kemudian apa katanya saudara? Dikatakan kepada Abraham, udah di sorga ya kan? Bapak Abraham, tolonglah suruh Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air, lalu diteteskannya ke dalam lidahku karena aku haus, karena panas di sini. Jadi orang kaya itu kenal itu Lazarus, kenal Abraham. Jadi tubuh kita ini sudah punya ciri-ciri kesinambungan dengan tubuh kita ini, dengan tubuh kita yang sekarang ini kalau nanti mati, sehingga kita bisa nanti saling mengenal satu dengan yang lain, yang walaupun tidak sama secara keseluruhan, saudaraku ya. Nah, jadi satu tubuh yang diubah menjadi tubuh surgawi yang disesuaikan dengan langit baru dan bumi baru, saudara yang kasih. 1 Korintus 15 ayat 42 nanti kita saudara baca itu 1 Korintus 15 ayat 42. Nah saudara yang kasih, kemudian tubuh yang dibangkitkan itu adalah satu tubuh yang tidak dapat binasa ya, satu tubuh yang tidak dapat binasa, bebas dari kebusukan, pembusukan, bebas dari penyakit, bebas dari kelemahan. Makanya nanti ketika kita di sorga itu tidak ada lagi namanya penyakit, tidak ada lagi kelemahan. Makanya kenapa dikatakan kalau ada orang meninggal itu kan sekarang, kemudian dikatakan selamat jalan ke rumah Bapa di sorga, atau ada ditulis di situ sudah sembuh penyakitmu. Kenapa sudah sembuh penyakitnya? Kalau dia yakin betul ketika dia di bumi percaya kepada Yesus, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidupnya, mengaku Yesus meninggalkan dosanya, dia percaya sorga menjadi miliknya, maka dia ke sorga dan tidak ada lagi penyakit. Penyakit itu tempatnya di bumi. Di sorga tidak ada penyakit. Tubuh kita, tubuh yang penuh dengan kemuliaan, tidak lagi dapat busuk, tidak lagi dapat sakit, tidak dapat lagi lemah. Tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan.
kemuliaan, tubuh yang adikodrati, tubuh yang sesuai dengan langit baru dan bumi baru, saudara. Dan kemudian ya, tubuh itu, tubuh yang dibangkitkan itu adalah tubuh yang rohani, yang tidak alamiah, tapi tubuh yang adikodrati. Makanya dikatakan oleh Tuhan sama seperti tubuh kebangkitan Tuhan, saudaraku. Bagaimana tubuh kebangkitan Tuhan itu? Nah, kalau dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23, 1 Korintus 11 ayat 23, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, kata Paulus, ya, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan Tuhan sampai ia datang. Nah, ini saudara yang kekasih juga bicara dari Lukas 22 ayat 18. Bagi Lukas 22 ayat 18 saya bacakan kepada saudara sedikit ya, saudara. Lukas 22 ayat 18. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak makan dan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi saudaraku, nanti kita di surga itu, kita tidak lagi mempunyai tubuh alamiah. Makan minum pakai kita tidak lagi seperti yang di dunia ini. Yesus berkata, sampai kerajaan ini akan datang, aku tidak makan lagi hasil pohon ini. Pakaian kita tidak lagi ini seperti pakaian kita ini. Makanan kita bukan lagi nasi, roti, makanan di dunia ini tidak lagi, tapi makanan surgawi, pakaian surgawi. Tubuh kita juga tubuh kemuliaan. Nah, puji Tuhan ya. Yang rindu, apakah saudara rindu menantikan tubuh kemuliaan itu? Oh, saya rindu. Saya sangat rindu. Itulah harapan kita, saudara, dan kita akan ke sana, ya, saudaraku. Nah, jadi mari kita, saudaraku, mengerti akan hal ini dan kita diberkati lewat firman Tuhan ini, saudaraku yang kasih. Mari kita percaya kepada firman Tuhan. Makin kita mengerti akan kehendak Tuhan, saudaraku yang kasih, kita pelajari firman Tuhan. Apapun kata orang, saudaraku, peganglah apa kata firman Tuhan. Kalau orang berkata tidak begitu, katanya menurut ini, menurut itu. Bukan menurut itu, tapi menurut firman Tuhan, menurut Yesus, dan menurut para rasul yang menuliskan Alkitab ini, yang diilhamkan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, menuntun orang ke dalam seluruh kebenaran. Itulah saudara yang kekasih firman Allah. Makanya dikatakan di sini, jangan sesat ayat 33. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi saudara yang kasih, orang-orang jemaat yang ada di Korintus itu, mereka berpikir mereka sudah mengenal Allah, tapi dengan pergaulan-pergaulan mereka, karena daerah Korintus itu adalah daerah pasisir, ya, dari mana-mana ada aja orang di sana dari segala macam ya. Kalau di Medan, di Belawan, kalau di Jakarta, di Tanjung Priok, ya dari macam-macam kota bahkan negara bisa di sana, sudah. Jadi pergaulan begitu ya dipengaruhi oleh orang-orang banyak. Firman Tuhan berkata, Paulus berkata, jangan sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, jadi saudaraku, kalau apapun kata orang, dengarlah apa kata firman dan pelajarilah apa kata firman Tuhan ini, bahwasanya ada kebangkitan bagi kita dan kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Nah, ditaburkan, dikatakan di sini, tetapi mungkin ada orang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan?
Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati terlebih dahulu. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji yang lain. Tetapi Allah memberikan kepadamu satu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia tidak sama dengan daging binatang. Dan daging binatang yang satu tidak sama dengan daging binatang yang lain. Jadi saudaraku, untuk kita mendapat tubuh yang mulia itu, kita harus terlebih dahulu mati, saudara. Jadi untuk itu, bagi kita semua pendoa yang bersama di 2 pagi bersama dengan Ibu Esther, kalau mati jangan takut mati. Karena apa? Tanpa kematian kita tidak bisa berjumpa dengan Bapa di sorga. Tanpa kematian kita tidak mendapat tubuh kemuliaan. Apa sih yang paling ditakutkan orang pada saat ini? Adalah mereka takut mati. Orang yang tidak tahu tempatnya lah mereka yang tahu, yang takut mati. Tapi kalau kita ke sorga, tahu persis betul kita mati ke sorga, tak perlu takut. Karena memang kematian itu adalah satu perpindahan dari kehidupan dunia ini ke sorga yang kekal, ke satu hidup yang jauh lebih baik. Kecuali pada saat ini jangan langsung mati dulu. Sebab apa? Masih banyak yang kita kerjakan, masih banyak jiwa-jiwa yang mau kita layani. Bagi ibu-ibu masih ada tanggung jawabnya untuk mengurus anak-anaknya, supaya anak-anaknya bisa mandiri, supaya anak-anaknya lebih mengenal kasih Tuhan, dan mereka bisa berjalan di dalam koridor firman Tuhan, supaya mereka tidak menyimpang, ada yang mengarahkan. Nah, kepada kita juga semuanya masih banyak jiwa-jiwa yang akan kita layani. Itu sebabnya Paulus berkata, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kalau aku pergi ke sorga, itu memang baik bagiku. Tapi kalau aku masih tinggal dalam dunia ini, jauh lebih baik. Karena aku masih bisa melayani kamu, melayani orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka datang kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih, jadi ya kita nanti ya ditaburkan mati dengan tubuh yang hina, tapi nanti kita akan bangkit dengan tubuh yang mulia. Yang mati ini nanti, saudara, tubuh ini masih sakit ya, saudara. Hari ini saya gak pakai begini, saudara. Berapa hari ini saya gak tidur, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan terus membangkitkan. Tuhan terus membangkitkan, Tuhan terus menguatkan. Oleh karena dua-dua saudara semuanya, ya. Karena apa? Karena memang tubuh ini masih tubuh alamiah, saudara. Masih tubuh alamiah. Dan Tuhan tidak menjamin kita selama kita hidup di dunia ini tidak sakit. Tapi yang Tuhan jamin adalah kalau kita sakit, ada bilur Yesus yang menyembuhkan kita. Tapi nanti ketika tubuh alamiah kita ini mati dikuburkan, dia akan bangkit dalam tubuh kemuliaan. Tidak dapat busuk lagi, tidak dapat lemah lagi, tidak dapat sakit lagi. Wow, luar biasa ya saudara, kalau kita memiliki tubuh yang demikian. Ajaib ya Tuhan. Nah, 44 ditaburkan dalam tubuh alamiah, dibangkitkan dalam tubuh rohani. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohani. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam makhluk hidup, tetapi manusia Adam terakhir adalah manusia roh yang menghidupkan. Nah, jadi Adam itu hidup. Manusia pertama Adam itu hidup. Tapi Adam kedua adalah Yesus, manusia roh yang menghidupkan. Wah, inilah dia bedanya. Kalau Adam manusia alamiah hidup sama seperti saya dan saudara. Tapi Yesus datang yang adalah manusia roh yang menghidupkan. Maka ketika kita berdoa, ada pujian berkata, kalau Roh Kudus yang membangkitkan Yesus hidup di dalam dirimu, kalau Roh Kudus yang membangkitkan Kristus hidup di dalam dirimu, dia bangkitkan tubuhmu ini. Dia bangkitkan tubuh kita. Roh Kudus membangkitkan tubuh kita. Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus menguatkan kita. Dan kita manusia roh, manusia yang dibangkitkan oleh Roh Kudus, saudara yang kasih. Manusia ya, makhluk-makhluk alamiah sama, yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga.
sama seperti kita telah memakai rupa yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang surgawi. Nanti kita akan memakai rupa surgawi, wajahnya mulus, saudara, tidak perlu lagi facial, saudara yang kasih, karena ada kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa dan bahwa bagian apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi saudaraku, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perjuangan kita pun dalam Efesus 6 dikatakan, saudaraku yang kekasih, ayat 12 sampai seterusnya itu, perjuangan kita, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita juga bukan mencari kebutuhan darah dan daging, yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Bukan itu perjuangan kita. Tapi apakah perjuangan kita? Dikatakan dalam Efesus 6, melawan roh-roh jahat di udara, melawan penghulu-penghulu gelap di udara, melawan roh-roh jahat. Saudara, mengalahkan itu kita semuanya. Dan perjuangan kita juga bukan kebutuhan tubuh jasmani kita ini dan juga darah kita. Sebab darah dan tubuh tidak mendapat tubuh daging ini, maksudnya darah dan tubuh ini tidak mendapat bagian di sorga. Nah, saudaraku, tidak mendapat bagian di sorga. Oleh sebab itu, saudara pengkasih, ketika Yesus nanti datang, Paulus berkata, aku mengatakan satu rahasia kepadamu, bahwasanya kita semua tidak akan mati. Kita semua tidak akan mati. Artinya apa? Walaupun Paulus pada saat ini sudah tidak ada lagi ya, tapi Paulus berkata kita semua tidak akan mati. Artinya kita yang ada dalam Yesus terus berharap bahwasanya hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, di mana Yesus bisa kapan saja dia datang. Kalau dia datang pada saat ini, maka apa yang terjadi? Saya masih hidup, belum mati, termasuk kita ini. Kalau dia datang hari ini, bisakah dia datang pada saat ini juga? Bisa. Karena semua tanda-tanda yang dikatakan oleh Tuhan itu sudah lengkap, sudah selesai. Jadi kapan saja Yesus itu bisa datang pada saat ini. Kalau dia datang, kita masih hidup, bagaimana? Kita diubah seketika. Kita diubah seketika. Mungkin darah kita bukan darah merah lagi. Mungkin tulang kita bukan putih lagi. Tapi ingatlah firman Tuhan tadi, berkesinambungan ada ciri-cirinya sehingga dapat dikenal. Nah, darah nggak bisa dikenal ya, mungkin kalau di ini ya. Nah, pokoknya Tuhan taulah caranya, saudara. Ya, sesungguhnya aku nyatakan kepadamu satu rahasia, 52, dan sekejap mata dibunyikan ketika bunyi napiri terakhir. Sebab napiri berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua diubah. Nah, orang mati itu, saudaraku, yang di kuburan itu, mereka dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Kita kalau kita masih hidup diubah dengan sekejap mata. Bisakah diubah sekejap mata? Bisa. Namanya Tuhan. Namanya Tuhan kita yang berkuasa, yang ajaib. Nah, saudara kasih. Sebab 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan tertulis, hai maut, di mana sengatmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh Tuhan Yesus adalah maut, kematian. Nah, kalau kita belum mati, diubah dengan sekejap. Ayat 55, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ayat 58, mari baca di rumah saudara, semuanya kita baca 58. Ini yang sangat luar biasa. Kita baca terakhir, dan setelah ini kita berdoa. 2-3 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oh, saudara kekasih, ayat firman Tuhan ini sungguh sangat memberkati saya dari dulu sampai pada saat ini. Sebab itu Esther
sebutkan namamu saudaraku yang kekasih. Ya, Rizkila, Delmi, Zerli, ya, Ibu Sortina, Ibu Hotma Pardede langsung dibuat di situ ya. Ibu Sarti Kembar, Bu Mega, siapa lagi namanya? Ya, saudara, berdirilah teguh. Karena itu, hai Esther, berdirilah teguh, jangan goyah. Nah, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Ini sangat penting sekali. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu saudara-saudaraku yang berdoa di doa pagi pada saat ini, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan goyah. Kalau kita goyah itu nggak bisa memikul beban. Kalau kita goyah itu nggak bisa nopang apa-apa. Orang goyah itu nggak bisa pegang sesuatu beban, saudara. Tapi orang yang berdiri teguh itu bisa menjunjung sesuatu, mengangkat sesuatu, bisa memegang sesuatu, bisa menerima sesuatu, berdiri teguh. Nah, ditopang oleh kaki, saudara. Sebab itu Ibu Lasma, sebab itu Bu Mega, sebab itu Kak Betty, berdirilah teguh. Sebab itu Bu Priscila, sebab itu Bu Mei, berdirilah teguh, jangan goyah. Oh, puji Tuhan, jangan goyah. Dan giatlah selalu, giatlah selalu. Apa itu giat? Rajin. Apa itu giat? Tekun. Apa itu giat? Sungguh-sungguh. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bukan giatlah selalu cari uang. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, saudara, sebab kamu tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan, doamu pagi hari ini dengan Tuhan, pelayananmu dengan Tuhan, pembelaanmu terhadap bangsa ini dengan Tuhan, jeripayahmu dalam Tuhan. Mungkin kau harus berjerih lelah pada saat ini. Dalam 3 hari ini, mungkin ya, apalagi kemarin ya, ada komen kepada saya, bajunya jelek banget. Sakit mata aku lihat bajunya. Bangun tidur, saudaraku, saya pikir saya bisa nggak nih? Tapi ketika saya melayani seperti ini, kuat aja gitu. Ya, kuat aja. Ada kekuatan yang begitu luar biasa. Berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab kamu tahu jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Kalau hari ini saudara harus berjerih lelah untuk bangun tidur ini, atau sudah merupakan habit saudara, udah terbiasa, berdirilah teguh, jangan goyah, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau tidak sia-sia berarti berguna, berharga, mulia. Terimalah sesuatu yang mulia dari Tuhan pagi hari ini, saudara. Ya, ini jaminan bagi kita, ini jaminan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Oh, banyak hal yang ingin menggoyahkan kita. Tapi jangan, saudaraku yang kasih, jangan. Ini firman Tuhan mengatakan kepada kita. Banyak hal yang bisa menggoyahkan Ibu Esther. Banyak hal. Tapi tidak mau, berdirilah teguh. Ayat firman Tuhan ini sudah lama menjadi ayat emas saya. Hai Esther, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat, saudara. Kadang-kadang saya, ya saudaraku, ya udah umur hampir 50 ya saudara. Sana lagi, sana lagi, sana lagi. Saudara, wah tiba-tiba saudara yang kasih agak ini sedikit. Lupa kadang-kadang umur. Tak pikir lagi masih seperti dulu saudara. Ternyata umur 40 tahun ke atas itu sudah agak berbeda. Memang tidak bisa dibohongi. Umur pasti bertambah. Manusia roh ini bertambah kuat, bertambah teguh. Tapi manusia alamiah kita semakin merosot. Yang walaupun kita katakan aku kuat dalam Tuhan, iya, tapi memang tidak bisa dipungkiri manusia alamiah kita makin merosot. Tapi oleh karena ada roh Allah pada kita, manusia alami kita berbeda dengan manusia yang lain yang belum di dalam Tuhan. Makanya orang-orang berkata kepada Ibu Esther, masih muda ya, cantik ya, ini ya, apapun kata orang. Karena ada Roh Kudus yang membangkitkan, yang menghidupkan. Itu saja, sebenarnya yang lain tidak ada.
Berbeda kita, sama seperti Musa ketika dia di atas gunung itu bersekutu dengan Tuhan, wajahnya penuh dengan kemuliaan. Orang-orang heran melihat Musa, orang-orang takut melihat Musa, ada kemuliaan pada wajah Musa. Saudara-saudara juga yang ikut dalam doa pagi ini, saudara awet muda, diberkati oleh Tuhan, lebih muda daripada yang lain dibanding dengan yang tidak berdoa. Nah, ini satu sukacita bagi kita. Jadi marilah saudara, firman Tuhan yang memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa saudaraku. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Hidup yang kami hidupi sekarang bukan untuk selama-lamanya kami di dunia ini Tuhan. Satu saat kami pasti mati meninggalkan dunia ini Tuhan. Tapi yang kami tahu, tubuh alamiah kami ini akan mati, dikuburkan sebelum Engkau datang. Tapi kalau Engkau datang, di mana kami masih hidup, Engkau pun mengubahkan kami seketika. Dan apabila kami, Tuhan, mati meninggalkan dunia ini, Engkau datang, Engkau membangkitkan kami dengan tubuh kemuliaan. Kami tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, sebab Engkau Tuhan yang beserta dengan kami, yang berjanji Engkau akan membangkitkan tubuh kami jadi tubuh kemuliaan. Sorgalah menjadi tempat kami. Kami tidak mau bimbang dengan apapun kata orang. Kami tidak mau bergaul-gaul dengan orang sesat, pergaulan buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi kami mau bergaul bersekutu dengan firman, dengan Roh Kudus, dengan para pendoa yang mengarahkan kami kepada kehendak-Mu, sehingga kami tidak goyah, tidak bimbang. Kami terus giat melakukan pekerjaan Allah, dan upah kami besar di surga. Terima ya kami dalam Tuhan, tidak sia-sia. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Haleluya. Kita naikkan penyembahan ini sebelum kita tutup dan kita akhiri. Ku tidak takut.
Sangat maut kalah dari dosa. Dosa sudah dikalahkan. Bahkan kematian sudah dikalahkan oleh Yesus lewat kebangkitannya. Kami bersyukur Tuhan. Tempat kami berdunia, surga yang menjadi tempat kami, rumah kami ada di surga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dunia bukan tujuan kami. Kami tidak akan semakin giat untuk mencari harta dunia, kekayaan dunia. Tapi biarlah kami semakin giat dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ada jaminan bagi kami kebahagiaan, kebangkitan, kesembuhan, mujizat. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah seluruh pendoa pada saat ini. Dikuatkan dan diteguhkanlah tubuhmu saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkati dan dijawab Tuhanlah setiap doa yang menaikkan kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu saudara. Sekujur tubuhmu akan diberkati oleh Tuhan. Ada kekuatan yang melimpah-limpah. Ada sukacita yang melimpah-limpah. Tuhan akan memberkati rumah tanggamu saudara. Tuhan akan memberkati setiap perkuliahan. Haleluya. Ajaiblah segala perbuatanmu ya Tuhan. Ini doa kami. Berkat-Mu turun bagi kami di rumah kami. Ketika kami keluar rumah hari ini, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami menyertai kami. Pertolongan luar biasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah segala karya. Diberkatilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Indonesia yang kami cintai. Hamba-hamba Tuhan, para pendoa yang berdoa, yang memohon belas kasihan Tuhan, penjaga di bangsa negara kami ini, berkatilah Tuhan. Berikan kekuatan, kasih-Mu mengatur. Berkati pemerintahan kami, terus menjalankan pemerintahan dengan baik. Berkati para partai-partai politik semua, saling mendukung, tidak saling menjatuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati bangsa negara kami. Tuhan memberkati perekonomian kami. Perekonomian kami semakin membaik. Kondisi keadaan kesehatan semakin membaik, maka perekonomian juga semakin membaik. Tuhan memberkati lajunya perekonomian kami. Tuhan memberkati anak-anak kami di bangsa ini. Berkati anak-anak sekolah, kasih Tuhan bagi mereka. Kuatkan, sangguhkan semua dan semua disiplin dengan prokes Tuhan. Dalam nama Yesus tidak akan terjadi lagi Tuhan kluster-kluster baru dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan. Kami serahkan kota kami, lingkungan kami dalam tangan. Kami serahkan semua gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Terus kami bagian dalam doa. Biarlah doa-doa dinaikkan kepada Tuhan dari bangsa ini Tuhan. Doa yang menahan ke Allah pada saat ini. Gereja-gereja Tuhan tetap bangkit. Hamba-hamba Tuhan tetap berkat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tetap kerjasama. Gereja-gereja tidak lagi berkotak-kotak, tapi gereja-gereja bersatu. Hamba-hamba Tuhan bersatu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Tidak ada lagi saling merendahkan satu yang lain, tapi semua hamba-hamba Tuhan saling mendoakan. Haleluya, saling mendukung, saling support satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah segala karya. Tidak ada korupsi di bangsa kami. Tidak ada narkoba-narkoba, obat-obat terlarang semuanya. Tidak ada lagi LGBT. Tidak ada yang menyakiti hati Tuhan. Bangsa kami adalah perlindungan. Bangsa kami bebas dari narkoba. Bangsa kami bebas dari pergaulan buruk. Bangsa kami bebas dari obat-obat terlarang. Bangsa kami bebas dari segala kesombongan, pemberontakan kepada Tuhan. Bangsa kami bangsa yang berkati oleh Tuhan. Bangsa kami bangsa yang berdaulat. Bangsa kami bangsa yang bersatu. Bangsa kami menjadi bangsa yang tangguh. Bangsa yang berkati oleh Tuhan. Bangsa yang percaya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini kerinduan hati kami kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap doa-doa yang dinaikkan oleh hamba-hamba di rumah mereka. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji hormat bagi Yesus. Senang
Tuhan yang melimpah-limpah